Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mukti Mulyani. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya mengenai laras musik dan overtone series. Dan mata kuliah akustik dan organologi, dosen pengampu Bapak Ibnu Amar Musin, SPD MA. Laras musik. Laras musik adalah penyusunan nada-nada dengan jarak tertentu dari rendah ke tinggi atau sebaliknya, sehingga menjadi sebuah tangga nada. Dasar pembuatan atau penyusunan laras musik adalah overtone series. Istilah lain untuk overtone series itu adalah seri partials. Laras sendiri ada dua macam, yaitu laras musik internasional dan laras musik karawitan. Lalu apa itu overtone series? Overtone series disebut juga dengan harmonic series, adalah urutan frekuensi nada musik atau nada murni di mana setiap frekuensi merupakan kelipatan bilangan bulat dari suatu fundamental. Apa itu fundamental? Fundamental adalah nada yang muncul yang dianggap sebagai nada dasar atau nada yang bisa kita dengar. Saat kita merasa mendengar satu nada, sebenarnya kita mendengar banyak nada lain pada tingkat yang lebih tenang. Kata overtone artinya nada-nada atas atau nada-nada tinggi. Sedangkan series artinya lebih dari satu dan berurutan dari rendah ke tinggi. Nada-nada yang ikut berbunyi merupakan anak-anak nada yang bergetar 2-6 kali lipat dari nada pokoknya. Ketika sebuah tut atau penekan piano dipukul dengan sebuah jari, sebenarnya akan bergetar tidak hanya satu senar saja, tetapi ada beberapa senar yang tidak dipukul turut bergetar. Itulah yang disebut dengan peristiwa resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran lain. Overtone dan modulasi. Kebanyakan orang menganggap bahwa nada yang naik di bagian ref atau pada akhir lagu adalah overtone atau overtone. Ternyata ini juga keliru. Padahal tidak jarang juga pada ref yang berpindah ke nada yang lebih rendah. Sebenarnya, overtones ialah nada-nada yang muncul dalam satu frekuensi, sedangkan perpindahan nada dasar yang lebih tinggi ataupun lebih rendah itulah yang disebut dengan modulasi. Lalu siapa penemu dari overtone series? Para ahli teori musik di abad ke-20 berselisih pendapat tentang penemu overtone series. Mereka menduga bahwa penemunya adalah Joseph Sauer, seorang ahli fisika dalam Memoires de l'Académie Royale des Sciences, Paris 1701. Namun, ditentang oleh Dr. Helmut Ludwig bahwa Marin Mersenne telah menemukan overtone series dalam mendemonstrasikannya pada dawai rendah dari alat musik lute. Jadi, Joseph Sauer hanya melanjutkan saja dengan pembuktian secara fisika. Inilah gambar dari Joseph Sauer dan ini adalah Marin Mersenne. Penemuan kedua ahli musik dan juga fisika tersebut kemudian diformulasikan ke dalam teori musik yang merupakan dasar pengembangan teori musik oleh Jean-Philippe Rameau dalam Traité de l'harmonie. Ia menerapkan penemuan overtone series ke dalam ilmu harmoni. Sehingga
Sekarang orang menyebutnya sebagai Bapak Harmoni. Dari dasar penemuan Zerlino yang mengadopsi perhitungan matematis, senario dan penggunaan metodologi empiris Descartes, ia berpendapat bahwa kesatuan harmoni yang esensial terwakili dalam bunyi dasar atau fundamental sounds. Ini adalah gambar dari alat musik lute. Harmonic series. Harmonik adalah setiap anggota dari deret harmonik di himpunan frekuensi ideal yang merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari frekuensi dasar yang sama. Fundamental jelas merupakan harmonik karena merupakan satu kali dirinya sendiri. Harmoni dawa yang bergetar menunjukkan bagaimana frekuensi setiap harmonik berhubungan dengan kelipatan bilangan bulat. Nah, lokasi not merah, titik merah ini dapat digunakan untuk menentukan string setara di sebelah kanan dengan 1/2, 1/3, dan 1/4 dari panjang string yang asli yang memiliki frekuensi yang sama. Inilah urutan dari Overton series. Urutannya dari mulai ke-1 sampai ke-16. Nah, ini adalah contoh dari Overton series titik nada C. Titik nada ke-1 merupakan titik nada yang dibunyikan atau terdengar. Nah, ini. Titik nada kedua adalah oktav murni. Nada yang berjarak 6 dari titik nada ke-1. Titik nada ketiga adalah queen murni. Titik nada keempat adalah quartz murni. Titik nada kelima adalah third besar. Titik nada keenam adalah third kecil. Titik nada ketujuh adalah third kecil yang berjarak 11/2 dari titik nada ke-6. Titik nada ke-8 adalah second besar yang berjarak 1 dari titik nada 7. Titik nada 9 adalah second besar yang berjarak 1 dari titik nada ke-8. Titik nada ke-10 adalah second besar berjarak 1 dari titik nada ke-9. Titik nada ke-11 adalah second besar yang berjarak 1 dari titik nada ke-10. Titik nada ke-12 adalah second kecil yang berjarak setengah dari titik nada ke-11. Titik nada ke-14 adalah second besar yang berjarak 1 dari titik nada ke-12. Nah, titik nada ke-14 adalah second besar yang berjarak 1 dari titik nada ke-13. Titik nada ke-15 adalah prime, nada yang berjarak setengah dari titik nada ke-14. Yang terakhir ada titik nada ke-16, yaitu second kecil yang berjarak setengah dari titik nada ke-15. Nah, marilah kita dengarkan Overton series dengan fundamental C. Nah, itulah dari Overton series titik nada C. Perlu diingat bahwa setiap instrumen mengandung kombinasi harmonik yang berbeda. Misalnya, ada 2 buah biola, pasti memiliki warna nada yang berbeda, karena tidak ada 2 potong kayu yang sama.
Potongan kayu yang berbeda merespon dan menguatkan harmoni yang berbeda. Contoh lain pada instrumen gitar. Senar juga akan terdengar beda jika kita memetiknya di tempat yang berbeda. Frekuensi dasar tetap, namun menghasilkan proporsi nada yang berbeda. Senar baru dan senar lama juga berpengaruh. Senar bekas atau aus tidak lagi bergetar secara simetris dan sempurna. Demikianlah pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.